Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ari. Kali ini kita akan mempelajari dan berlatih soal-soal terkait jarak dan sudut pada dimensi 3. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan menyelesaikan latihan soal yang pertama, yaitu pada kubus ABCDEFGH, jarak garis CH dan garis BE adalah, pertama kita buat kubusnya terlebih dahulu. Kita beri nama kubusnya. Kubus yang diminta adalah ABCDEFGH, maka kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak garis CH dan garis BE. Garis CH adalah diagonal bidang pada bidang DCGH, seperti ini. Kemudian garis BE. Oke, nah jarak garis CH dengan garis BE adalah panjang ruas dari garis BC. Jadi di sini jarak garis CH dan garis BE adalah sama dengan panjang ruas garis BC. Nah, selain garis BC, jarak garis CH dan garis BE juga dapat dinyatakan sebagai panjang ruas garis EH. Jadi di sini bisa kita tulis juga sebagai panjang ruas garis EH. Selanjutnya, kita berlatih pada latihan-latihan soal berikutnya. Jarak antara rusuk DC dan rusuk EF pada balok berikut ini. Nah, kita gambarkan dulu baloknya. Seperti ini. Baloknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk AB-nya 4 cm, BC 3 cm, dan CG-nya atau tinggi baloknya 2 cm. Yang diminta adalah jarak antara rusuk DC dan rusuk EF. Berarti jaraknya adalah yang ini. Nah, oke. Sehingga di situ jarak antara rusuk DC dan rusuk EF itu bisa sama dengan CF. Nah, karena CF panjangnya sama dengan DE, maka juga sama dengan DE. Nah, sekarang kita ambil misalkan kita pakai yang CF ya. Yang CF, kita perhatikan CF adalah diagonal bidang pada BCGF. Maka dengan teorema Pythagoras, CF bisa kita tentukan dengan menggunakan Pythagoras. Akar BC kuadrat ditambah FB kuadrat. Panjangnya BC sudah diketahui adalah 3 cm, maka kita peroleh BC kuadrat adalah 3/2, sedangkan panjangnya FB adalah sama dengan panjangnya CG, maka di sini sama dengan 2 cm. Jadi kita tambah dengan 2/2, maka kita peroleh 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Jadi dapat kita tentukan jarak antara rusuk DC dan rusuk EF sama dengan akar 13 cm.
meter. Oke, ini adalah beberapa contoh jarak garis terhadap garis pada dimensi 3. Kita lanjut pada contoh yang berikutnya. Masih sama, yaitu diketahui balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 30 cm, BC sama dengan 16 cm, dan CG sama dengan 8 cm. Titik T dan titik Q masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk AB dan rusuk DC. Jadi di sini titik P berada di tengah-tengahnya rusuk AB dan Q di tengah-tengahnya rusuk DC ya. Nah, sekarang akan kita hitung jarak antara garis EH dan garis PQ. Nah, masih kita mencari jarak garis terhadap garis pada dimensi 3. Kita buat dulu baloknya. Oke, sekarang kita beri nama balok tersebut sesuai soal, yaitu ABCD-EFGH ya. Maka kita punya baloknya adalah ABCD EFGH. Nah, perhatikan panjangnya AB balok pada balok ABCD-EFGH tersebut adalah 30 cm. Maka di sini adalah 30 cm. Kemudian BC-nya adalah 16 cm. Berikutnya CG atau tinggi balok adalah 8 cm. Diketahui juga bahwasanya titik P berada di tengah-tengahnya AB, maka posisi P di tengah-tengahnya AB, sedangkan Q di tengah-tengahnya DC. Oke, kita gambarkan titik Q-nya di tengah-tengahnya DC. Kita cari jarak antara EH dan PQ. Kita buat dulu garis PQ-nya. Kita buat garis PQ-nya. Nah, kita cari jaraknya antara EH dan PQ. Maka jaraknya adalah ini ya. Maka di sini jarak antara garis EH dan PQ adalah bisa kita tuliskan dia adalah E, B, atau H, Q. Nah, sekarang kita gunakan salah satu. Kita ambil yang EP. Kita ambil yang EP. Maka kita perhatikan di situ ada segitiga PAE. Dia siku-siku di A. Nah, kalau kita mencari EP karena dia segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Maka EP adalah akar AP kuadrat kita tambah dengan AE kuadrat. Ingat bahwasanya AP adalah setengah dari AB. Karena posisi P tadi, posisi P berada di tengah-tengah AB. Maka di sini AB diketahui dari soal panjangnya 30 cm, maka AP-nya adalah 15 cm. Bisa kita substitusikan, maka akar AP kuadrat adalah akar 15 kuadrat, kita tambahkan dengan AE. AE adalah sama dengan CG tinggi balok, yaitu 8. Maka di sini 8 pangkat 2. Kita hitung 15 kuadrat adalah 225, 8 kuadrat adalah 64. Maka kita peroleh sama dengan akar 289. Kita akarkan, kita peroleh 17. Jadi di sini kita peroleh jadi jarak antara garis EH dan garis PQ. PQ adalah 17 cm. Nah, tadi adalah 3 contoh
3 latihan soal disertai pembahasannya untuk mencari jarak garis terhadap garis pada dimensi 3. Nah, sekarang kita akan mencari jarak garis pada bidang dalam dimensi 3. Kita lanjutkan pada latihan soal selanjutnya. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan rusuk 10 cm. Titik A dan titik B masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk TP dan rusuk WS. Jarak antara garis UV dan bidang QRBA adalah, seperti tadi kita gambarkan dulu kubus PQRS TUVW-nya. Kita beri nama dulu. Di sini P Q R S, kemudian T U V W. Ingat, panjang rusuknya adalah 10 cm. Kemudian titik A di tengah-tengahnya TP. Titik A di tengah-tengahnya TP dan B, titik B di tengah-tengahnya WS. Ini B. Kita akan cari jarak garis UV terhadap bidang QRBA. Kita gambarkan dulu bidang QRBA-nya. QRBA. Ya. Kita hubungkan A dengan B. Nah, bisa kita lihat jarak UV, garis UV terhadap bidang QRBA dapat ditentukan dengan cara memproyeksikan garis UV terhadap bidang QRBA. Kita proyeksikan U pada bidang QRBA, yaitu pada garis AK. Kita peroleh seperti ini. Misalkan proyeksinya adalah U, kemudian V kita proyeksikan juga terhadap bidang QRBA, maka dia akan tegak lurus pada garis RB. Sini, ya. Maka jaraknya yang dicari adalah UO, atau di sini kalau kita sebut sebagai D, proyeksinya V terhadap bidang QRBA adalah D, maka di sini bisa kita tuliskan sebagai UO atau VD. Nah, di sini kita peroleh, bisa kita gambarkan perseginya. Ini bisa kita buat perseginya. Persegi yaitu P Q U T. Kita gambarkan ada titik A di tengah-tengahnya TP. Kita hubungkan aki, kemudian AU. Nah, U ini yang kita cari jaraknya. Di sini dia tegak lurus adalah U. Kita akan mencari panjangnya UO atau jarak antara UV dan bidang QRBA. Sekarang kita perhatikan panjangnya PQ adalah 10 cm. Panjangnya AP karena A tengah-tengahnya TP, TP adalah panjang rusuk 10 cm, maka AP adalah 5. Kita perhatikan, kita peroleh dari persegi PQUT ini bahwasanya panjangnya AK itu sama dengan panjangnya AU. Perhatikan pada segitiga APQ. Kita lihat pada segitiga APQ, dia siku-siku di P karena dari persegi PQUT. Maka kita bisa mencari panjangnya AK adalah akar, kita gunakan Pitagoras ya. AK adalah akar PQ kuadrat ditambah AP kuadrat. Di sini kita peroleh akar PQ-nya adalah 10 dikuadratkan, kemudian AP-nya adalah 5 kuadrat.
maka kita peroleh 100 ditambah 25, berarti akar 125. Kalau kita akarkan adalah 5 akar 5. Jadi kita punya di sini 5 akar 5, kemudian di sini juga 5 akar 5. Nah, kalau untuk menentukan UU, panjangnya UU, kita bisa menggunakan rumus perbandingan luas segitiga. Kita bisa menggunakan perbandingan rumus luas segitiga, yaitu segitiga AUQ. Kita melihatnya, kalau dia alasnya AQ, maka tinggi segitiganya adalah UO. Nanti ini yang kita cari. Atau kita bisa menggunakan alasnya QU, maka tingginya adalah A. Kita proyeksikan tegak lurus terhadap UQ, maka A kita punya di sini. Nah, andai kita sebut proyeksi A tersebut adalah A aksen. Sekarang kita perhatikan segitiga AUQ ya. Perhatikan segitiga AUQ. Ingat ya, panjangnya UQ atau QU adalah rusuk dari kubus tersebut, berarti dia adalah 10. Nah, kalau kita gambarkan segitiganya, boleh kita keluarkan segitiganya seperti ini. Di sini adalah kita peroleh AQ sama dengan AU ya. Maka AU di sini Q, yang kita cari adalah AU. Maka ini kalau kita proyeksikan, nah di sini adalah 5 akar 5. Kemudian AQ-nya adalah 5 akar 5. QU adalah panjang rusuk, berarti dia adalah 10 cm. Ingat, kita gunakan perbandingan rumus luas segitiga. Kita gunakan perbandingan rumus luas segitiga. Sebentar, saya perbaikin dulu tulisannya. Segitiga nah, berarti kita punya luas segitiga AUQ pastilah sama dengan luas segitiga AUQ. Yang pertama, kita memandangnya luas segitiga AUQ dengan alas, di sini ada A aksennya, lupa tadi, setengah. Alasnya kita pakai UQ, maka tingginya kita pakai A aksen. Sedangkan yang satunya kita gunakan alasnya adalah AQ, tingginya adalah UO. Maka kalau kita akan mencari UO, sama dengan A aksen dikalikan dengan UQ, kita bagi dengan AQ. Oke, A aksen. Kita perhatikan A aksen pada persegi PQUT. A aksen adalah sama dengan PQ, panjangnya sama dengan PQ dan TU. Maka di sini A aksen adalah 10 cm. Sedangkan UQ adalah panjang rusuknya adalah 10. AQ tadi kita hitung ketemu, kita peroleh 5 akar 5. Maka 10 kita kalikan dengan 10, kita bagi dengan 5 akar 5. Sini sama dengan 20 per akar 5.
kita rasionalkan, maka kita kalikan dengan akar 5 per akar 5, maka kita peroleh 20 per 5 akar 5. 20 dibagi 5 adalah 4, maka 4 akar 5. Jadi di sini dapat disimpulkan, jadi jarak antara UV, garis UV dan bidang QRBA BA adalah 4 akar 5 cm. Nah, itu adalah salah satu contoh latihan soal dan pembahasannya untuk jarak garis terhadap bidang. Kita lanjutkan pada latihan selanjutnya. Jarak antara bidang BDG dan bidang AFH pada kubus ABCDEFGH yang memiliki panjang rusuk 9 cm berikut adalah, kita gambarkan dulu kubusnya, kemudian kita beri nama. Kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita tentukan bidangnya. Nah, ini adalah contoh jarak bidang terhadap bidang dalam dimensi 3 ya. BDG. Maka kita buat dulu bidangnya. Bidang yang dimaksud adalah bidang BDG. Maaf, salah ada. Oke, kita buat lagi bidangnya. Bidang BDG. Ya. Satunya adalah bidang AFH. Sini. Bidang AFH. Ini F. Oke. Nah, jaraknya bisa kita tentukan. Jarak dua bidang yang dimaksud adalah rumus EC pada bidang itu. Nah, ini ya. Sini proyeksinya. Nah, sini. Oke. Misal kita beri nama dia P dan Q. Maka jaraknya adalah panjang PQ. Jadi di sini adalah PQ. Sekarang akan kita cari panjangnya PQ. Nah, perhatikan PQ adalah sepertiga dari CE. Sedangkan CE adalah diagonal ruang pada kubus ABCD EFGH. Dengan demikian, kita bisa menentukan panjangnya PQ. PQ sama dengan sepertiga CE. Jika panjang rusuk kubusnya adalah 9, maka diagonal ruang adalah A akar 3. Di sini sepertiga kita kalikan dengan 9 akar 3. Maka diperoleh 3 akar 3.
Jadi dapat disimpulkan jarak antara bidang BDG dan bidang AFH adalah 3/3 cm. Nah, ini adalah contoh mencari atau menentukan jarak dua bidang dalam dimensi 3. Kita lanjutkan latihan selanjutnya, yaitu jarak bidang ke bidang pada dimensi 3. Tapi bentuknya berbeda, yaitu limas. Limas TABCD dengan rusuk alas persegi mempunyai panjang rusuk alas 8 cm dan rusuk tegak 12 cm. Jarak bidang ABCD dan bidang TBC adalah, kita buat dulu limasnya, kemudian kita beri nama sesuai soal adalah limas TABCD, maka TABCD. Nah, rusuk alasnya 8 cm, kemudian rusuk tegaknya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah jarak ABCD dengan TBC, ya, TBC. Maka jaraknya adalah tinggi dari limas tersebut, ya. TBC kita proyeksikan, karena ini BC itu terletak pada ABCD, maka yang tinggal kita proyeksikan adalah titik T terhadap bidang ABCD. Maka proyeksinya sama dengan tinggi limas tersebut. Kalau kita proyeksikan titik T-nya, maka kita peroleh titik T-nya adalah di O. Jadi di sini adalah panjangnya TU. Nah, TBC di sini kita tentukan tingginya yang disebut sini. Oke. Ya. Nah, kita peroleh segitiga di situ untuk mencari TO. Kita gunakan segitiganya adalah TO. Di sini kita buat proyeksinya misalkan T aksen, ya. T aksen. Maka panjangnya O T aksen ini adalah 4. Kemudian T aksen, karena di sini segitiganya adalah segitiga sama kaki, panjangnya TC adalah 12, TB adalah 12, maka T aksen C sama dengan T aksen B, yaitu 4. Maka kita bisa mencari T aksen adalah akar TC kuadrat, kita kurangi dengan T aksen C dikuadratkan. Nih. Maka bisa kita hitung TC kuadrat adalah 12 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 144 dikurangi 16 sama dengan akar, kita hitung 144 kita kurangi dengan 16 adalah 128. Nah, sekarang kita perhatikan panjangnya OT. OT adalah setengahnya dari AB, 4. Maka di sini bisa kita cari panjangnya TO, yaitu akar
T aksen kita kuadratkan, kita kurangi dengan O T aksen kita kuadratkan. Kita gunakan dalil Pythagoras ya, karena segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. T aksen di awal kita peroleh akar 128 dikuadratkan. Berarti di sini akar 128 kita kuadratkan. Kita kurangi dengan OT aksen 4 kita kuadratkan, maka di sini kita peroleh 128 dikurangi 16 sama dengan 112. Nah, ini hasilnya adalah 16 kali 7. Maka kita peroleh 4 akar 7. Jadi kita peroleh jarak bidang ABCD dan bidang TBC adalah 4 akar 7 cm. Kita lanjut pada latihan soal selanjutnya, yaitu mengenai jarak garis terhadap bidang. Diberikan balok ABCDEFGH dengan DC sama dengan 12 cm, CG sama dengan 20 cm, dan BC panjangnya sama dengan 18 cm. T adalah titik tengah AD. Jika alfa adalah sudut antara garis GT dengan bidang ABCD, maka cos alfa adalah, ini adalah contoh latihan soal mencari besar sudut garis terhadap bidang dalam dimensi 3. Kita gambarkan dulu baloknya. Kemudian kita beri nama. Baloknya adalah ABCDEFGH ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjangnya DC adalah 12 cm. Kemudian CG, tinggi baloknya adalah 20 cm. Kemudian BC-nya adalah 18 cm. Kemudian T, tengah-tengahnya AD. Sini ada titik T. Oke. GT, garis GT berarti GT dan bidang ABCD. Kita buat dulu garis GT-nya. Ya. Garis GT-nya. Kita tentukan letak alfanya. Alfa adalah sudut antara GT dengan ABCD. Berarti kita proyeksikan, karena T sudah terletak pada ABCD, tinggal titik G ini kita proyeksikan terhadap ABCD. G kalau kita proyeksikan terhadap ABCD, maka hasilnya adalah titik C. Dengan demikian, sudut yang terbentuk alfanya terletak di T. Nih. Kalau kita keluarkan, maka kita peroleh segitiganya adalah segitiga siku-siku di C seperti ini. Oh, ini T alfa seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencari nilai dari cos alfa. Perhatikan, cos alfa dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, cos alfa adalah TC dibanding TG. Sekarang kita cari panjangnya TC dan panjangnya TG.
Kita perhatikan untuk menentukan panjangnya TC, kita bisa lihat dari segitiga CDT. Lihat segitiga CDT. Segitiga CDT itu adalah segitiga siku-siku, segitiga CDT siku-siku di D. Maka panjangnya TC bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras adalah DC kuadrat ditambah DT kuadrat. Panjangnya DC adalah 12, maka di sini 12 kuadrat ditambah DTT adalah tengah-tengahnya AD. Panjangnya AD adalah 18 cm karena sama panjang dengan BC ya. Maka DT adalah 9 cm, sehingga di sini kita peroleh 9 kuadrat. Kita hitung 144 ditambah 81. Kita peroleh 225. Maka panjangnya TC adalah 15 cm. Nah, sekarang TC sudah kita peroleh, di sini adalah 15. Tinggal kita cari panjangnya TG. Panjangnya TG kita bisa hitung dari segitiga TCG. Sini ya. Ini adalah 15 TC. Kemudian GC adalah tinggi balok 20. Nah, sekarang perhatikan segitiga TCG. Kalau untuk menentukan panjangnya TG, kita bisa gunakan Pythagoras, yaitu TC kuadrat ditambah CG kuadrat. Maka kita peroleh 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 225 ditambah dengan 400 ya, 20 kuadrat. Maka di sini akar 625 sama dengan 25. Jadi TG kita peroleh panjangnya 25. Sehingga cos alfanya adalah, kita bagi 15 per 25, kita sederhanakan, kita bagi dengan 5 ya, maka kita peroleh 3 per 5. Jadi cos alfanya kita peroleh, jadi cos alfa sama dengan 3 per 5. Itu adalah contoh menentukan sudut garis dengan bidang dalam dimensi 3. Kita lanjutkan contoh selanjutnya, yaitu besar sudut antara bidang dengan bidang dalam dimensi 3. Diberikan kubus ABCDEFGH. Jika alfa adalah sudut antara bidang ACF dan bidang alas ABCD, maka tangen alfa sama dengan, kita buat dulu kubusnya, kita beri nama ya, kubusnya adalah ABCDEFGH, A B C D E F G H. Nah, kita akan menentukan letak dari alfa. ACF, kita buat dulu bidang ACF-nya. ACF. Kita perbaiki dulu gambarnya. Oke, kemudian F ke C. Nih, dengan bidang alas A, B, C, D. Nah, kita tentukan dulu alfanya, letak alfanya. Ini membagi bidang alas menjadi 2 bagian. Kita
Tapi yang kita hitung adalah sudut yang terkecil. Maka di sini kita proyeksikan dulu AFC, ABCD. F di sini kita proyeksikan ke ABCD, maka kita peroleh proyeksinya itu pada pada AC sini. Misalkan kita beri nama dia O ya. Nah, dari O kemudian kita proyeksikan ke B, maka alfa posisinya ada di O. Kalau kita gambarkan, kita bawa keluar, maka segitiga yang kita peroleh adalah segitiga. Di sini dia siku-siku di B, siku-sikunya di B. Sini F dan O, posisi alfa di O. Nah, sekarang jika yang diminta adalah tangen alfa perbandingan segitiga siku-sikunya, tangen alfa adalah panjangnya FB dibanding OB. Dari kubus ABCDFGH kita peroleh FB adalah rusuk. Jadi di sini FB adalah panjang rusuk. Maka nilainya adalah A satuan. Kemudian OB, kalau kita perhatikan OB itu adalah setengah dari BD. Dengan di sini BD adalah diagonal bidang ABCD. Karena dia diagonal bidang, maka A akar 2. Sehingga di sini panjangnya OB adalah setengah dikalikan A akar 2. Sehingga di sini kita peroleh FB adalah A, kemudian OB adalah setengah A akar 2. Jika kita sederhanakan, maka kita peroleh 2 per akar 2. 2 per akar 2. Kalau kita rasionalkan, kita peroleh nilainya adalah akar 2. Sini. Jadi tangen alfa dengan alfa adalah sudut antara bidang ACF dan alas ABCD adalah akar 2. Oke, kita lanjutkan lagi latihan selanjutnya, yaitu menentukan besar sudut. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 2 satuan. Titik K adalah titik tengah CD. Jika alfa adalah sudut antara AK dan HB, maka cos alfa adalah, kita gambarkan dulu kubusnya, kemudian kita beri nama kubusnya adalah ABCD EFGH. Panjang rusuknya 2 satuan ya, 2 satuan. Kemudian ada titik K, tengah-tengahnya CD. Ini K. Ingat ya, karena dia tengah-tengah, maka panjangnya DK sama dengan panjangnya KC. Ini saya beri tanda. Oke, seperti ini. Alfa adalah sudut antara AK, berarti ada garis AK di sini, dan HB. HB bisa kita lihat, HB adalah diagonal ruang pada kubus tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan letak alfanya? Caranya adalah kita geser AK ke arah kanan. Kalau AK ini kita geser ke arah kanan, maka titik A akan berhimpit dengan B dan K di sini
dia akan bergeser pada perpanjangan DC di titik K aksen. Jadi di sini bisa kita tulis letak alfa diperoleh dengan menggeser AK ke kanan sehingga titik A berimpit dengan titik B ya, dengan titik B. Oke. Dan titik K ke K aksen. Ingat ya, K aksen kita peroleh dari perpanjangan DC. Kita perpanjang DC ke kanan. Ini kalau kita gambarkan, kita punya di sini panjangnya sama. Satu satuan sini adalah K aksen. Nah, di mana letaknya alfa? Letaknya alfa di sini. Oke. Nah, alfa di mana? Alfa di B. Sini. Oke. Jadi kita peroleh segitiganya adalah sebagai berikut. Kita gambarkan bentuknya sesuai aja ya supaya tidak bingung. Di sini adalah B, ini H, kemudian K aksen alfa di sini. Nah, kalau yang diminta adalah cos alfa, ini bisa kita cari dengan menggunakan aturan kosinus. Kita gunakan aturan kosinus, yaitu HK aksen kita kuadratkan sama dengan B K aksen dikuadratkan kita tambah dengan H B dikuadratkan kita kurangi 2 kali B K aksen kali H B kali cos alfa. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya HK aksen, panjangnya BK aksen, dan panjangnya HB, supaya kita dapat mencari nilai dari cos alfa. Nah, perhatikan panjangnya HB. HB di sini adalah diagonal ruang pada kubus AB, CD, EF, GH. Kita masuk pada layar selanjutnya. Kita tadi memiliki segitiga ini ya. Kita gambarkan ulang seperti ini. Ini adalah alfanya, kemudian ini B, H, dan K aksen. Nah, tadi HB adalah diagonal ruang pada kubus ABCD EFGH. Karena tadi panjangnya rusuk adalah 2 satuan, maka di sini panjangnya HB adalah 2 akar 3. Sesuai dengan ini ya, rumus diagonal ruang adalah A akar 3. Kita peroleh HB di sini adalah 2 akar 3. Sekarang kita mencari panjangnya BK aksen. Nah, untuk mencari BK aksen ini kita gunakan ini BK aksen. BK aksen kita gunakan segitiga BCK aksen ya. Jadi di sini perhatikan segitiga BCK
C, K aksen. Oke, segitiga B, C, K aksen. Siku-siku di C, panjangnya BK aksen bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Dari Pitagoras, akar BC kuadrat ditambah dengan C K aksen dikuadratkan. BC adalah rusuknya, karena rusuknya 2 maka 2 kuadrat kita tambah dengan C K aksen. C K aksen di sini panjangnya sama dengan KC, maka panjang C K aksen adalah satu satuan. Nah, maka kita peroleh ini 2 dikuadratkan 4 tambah 1 akar 5. Dengan demikian kita peroleh di sini BK aksennya adalah akar 5. Bagaimana dengan HK aksen? Kita perhatikan gambarnya lagi. Kita mencari HK aksen ya. Perhatikan, HK aksen kita bisa mencari dari segitiga HDK aksen. HDK aksen. Kalau kita mencari panjangnya HK aksen, kita bisa menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari HD kita kuadratkan, kita tambah dengan DK aksen. DK aksen kita kuadratkan. Perhatikan, HD adalah panjang rusuk. Maka di sini karena panjang rusuknya 2, maka 2 kuadrat. Kemudian DK aksen. DC adalah 2. CK aksen panjangnya sama dengan KC, maka panjang DK aksen adalah 2 ditambah 1, sehingga di sini panjang DK aksen adalah 3. Sehingga kita peroleh akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Kita peroleh HK aksennya adalah akar 13. Maka kita tuliskan di sini. Di sini adalah akar 13. Nah, kita masukkan pada aturan kosinusnya. Pada aturan kosinus berlaku aturan kosinus berlaku HK aksen dikuadratkan, HK aksen dikuadratkan sama dengan BK aksen dikuadratkan ditambah HB dikuadratkan dikurangi 2 kali BK aksen dikali HB cos alfa. HK aksen nilainya adalah akar 13, maka akar 13 kita kuadratkan. BK aksen adalah akar 5, maka akar 5 kita kuadratkan ditambah HB kita peroleh 2 akar 3, maka 2 akar 3 kita kuadratkan dikurangi 2, kita kalikan dengan akar 5, kita kalikan dengan 2 akar 3 cos alfa. Kita hitung 13 sama dengan 5 ditambah 2 akar 3 dikuadratkan, berarti 4 kali 3 12, 2 akar 5 dikali 2 akar 3 nilainya adalah 4 akar 15 cos alfa. Maka cos alfa bisa kita tentukan 5 ditambah 12 adalah 17, maka nilainya adalah 17 dikurangi 13 dibagi dengan 4 akar 15. Kita peroleh 4/15.
akar 15. 1 per akar 15. Kita rasionalkan dengan mengalihkannya dengan akar sekawan, berarti akar 15 per akar 15 sama dengan 1 per 15 akar 15. Jadi nilai cos alfanya sama dengan 1 per 15 akar 15. Nah, alhamdulillah tadi adalah beberapa latihan soal disertai dengan pembahasannya mengenai jarak dan sudut dalam dimensi 3. Semangat terus untuk belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan kalian dan Bu Ari harap kalian siap untuk menghadapi tes mengenai dimensi 3 ini. Oke, Bu Ari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.